Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, keapiatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali belajar pada pelajaran matematika di kelas 12. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa belajar tatap muka seperti biasa. Barakallahu fikum. Sebelum kami menyampaikan materi pelajaran, maka terlebih dahulu kami ingin berikan satu pesan kepada anak kami, anak kelas 12, yaitu belajarlah yang serius. Meskipun kalian belajar menggunakan pola jarak jauh atau daring, maka hendaklah kalian belajar yang serius. Bukti kalian belajar yang serius adalah yang pertama, kalian bersemangat dalam belajar. Kemudian yang kedua, senantiasa mohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak bersikap malas. Rasulullah SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas." Bersemangatlah dalam menggapai hal yang bermanfaat untukmu. Mohonlah bantuan kepada Allah dan janganlah bersikap malas. Berikutnya, sistem penilaian pada pelajaran matematika. Ini perlu kami sampaikan kepada anak-anak kami. Pertama, terkait nilai raport. Perlu diketahui bahwasanya nilai raport diperoleh dari rata-rata penilaian harian dan nilai ujian akhir semester atau nilai akhir tahun. Dengan bobot 70% rata-rata penilaian harian ditambah 30% penilaian akhir semester. Artinya, nilai raport kalian ditentukan oleh rata-rata penilaian harian. Karena bobotnya 70%. Sedangkan penilaian akhir semester atau akhir tahun hanya 30%. Ini sistem penilaian yang diterapkan di MA Plus Abu Hurairah Mataram. Kemudian, rata-rata penilaian harian dari mana diambil? Dari tes tulis, tes lisan, dan tugas. Jadi, tugas itu sama dengan ulangan harian. Sama. Oleh karena itu, ketika ada tugas-tugas diberikan, maka hendaklah kalian kerjakan tepat waktu. Karena santri yang mengerjakan tugas tepat waktu itu penghargaannya tidak sama dengan yang mengerjakan terlambat. Meskipun sama-sama jawabannya benar. Nah, kalian dikatakan tepat waktu apabila kalian mengerjakan tugas itu paling telat mengumpulkan di hari ketiga. Kemudian kalian dikatakan terlambat dalam mengumpulkan tugas apabila kalian mengumpulkan tugas mulai hari ketiga, hari keempat sampai dengan hari keenam. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada anak kami semua untuk senantiasa mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Hindari kebiasaan menunda-nunda. Kemudian, nilai raport adalah sebagai tabungan nilai ijazah kalian. Karena nilai ijazah kalian itu diperoleh dari rata-rata nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5, yaitu sampai dengan kelas 3 semester ganjil, dengan gabungan dengan nilai ujian akhir sekolah. Oleh karena itu, satu semester lagi adalah kesempatan kalian untuk memperbaiki
nilai ijazah kalian. Sekali lagi, nilai rapot sebagai tabungan nilai ijazah kalian nanti. Karena nilai ijazah diperoleh dari gabungan nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian digabung dengan nilai ujian akhir sekolah nanti. Mudah-mudahan setelah kalian mengetahui cara mendapatkan nilai rapot pada pelajaran matematika dan nilai rapot sebagai tabungan nilai ijazah kalian, kalian lebih termotivasi, semangat dalam belajar matematika. Kemudian materi kelas 12 yang pertama adalah tentang geometri ruang, kemudian statistika, kemudian aturan pencacahan, kemudian peluang. Ada 4 bab. Mudah-mudahan keempat bab ini kita bisa selesaikan di semester ganjil, dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua. Amin. Pada pertemuan pertama ini, tujuan pembelajaran kita adalah tentunya setelah kalian mendengarkan video pembelajaran ini atau setelah membaca buku, maka Ananda sekalian diharapkan bisa menentukan kedudukan titik dan garis dalam ruang. Yang pertama, kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang kita bahas adalah yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Jika diketahui sebuah titik A dan sebuah garis G, maka terdapat dua kemungkinan. Silakan diperhatikan gambarnya. Ada titik A, kemudian garis G. Kalau kita lihat gambar ini, bahwasanya kedudukan titik terhadap garis adalah titik A terletak pada garis G, atau garis G melalui titik A. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, titik A, garis G. Berdasarkan gambar ini bisa kita simpulkan bahwasanya titik A terletak di luar garis G, atau garis G tidak melalui titik A. Jadi, kedudukan titik terhadap garis adalah pertama terletak pada garis, yang kedua di luar garis. Berikutnya kita akan bahas kedudukan titik terhadap bidang. Silakan perhatikan. Jika diketahui sebuah titik A dan sebuah bidang P, maka terdapat kemungkinan. Yang pertama, ini namanya bidang P, kemudian ada titik A. Kalau kita lihat gambarnya, dapat kita simpulkan bahwasanya titik A terletak pada bidang P, atau bidang T melalui titik A. Boleh. Kemudian yang kedua, ada bidang P, titik A. Berdasarkan gambar ini bisa kita simpulkan bahwasanya titik A berada di luar bidang P, atau bidang P tidak melalui titik A. Inilah kedudukan titik terhadap bidang. Berikutnya kita lihat bagaimana contoh soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH, tentukanlah kedudukan titik pada kubus yang terletak pada garis AB. Bagaimana caranya? Tentunya yang pertama adalah kita buat atau kita gambar
kubus A, B, C, D, F, G, H. Inilah kubusnya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berikutnya, terletak pada garis AB. Maka, kita tunjukkan dulu mana garis AB. Garis AB ini. Nah, titik yang terletak pada garis AB hanyalah titik A dan titik B. A dan B. Kemudian, pertanyaan yang ke B, di luar garis AC. Mana garis AC? Garis AC sama dengan ini adalah kalau bidang dari bidang ABCD, AC. Nah, titik yang terletak garis AC yang mana? Itu sudah titik A dan C, berarti titik B, D, E, F, G, dan H. Nah, kemudian pertanyaan yang ke C, terletak pada bidang IFGH. Maka kita cari dulu mana bidang FGH. Itu adalah bidang atasnya, bidang IFGH. Titik yang terletak pada bidang IFGH adalah titik E, F, G, dan H. Berikutnya yang ke D, titik yang terletak di luar garis bidang ACGE. Maka tentukan mana bidang ACGE. Bidang ACGE adalah ACGE. Berarti ini bidang ACGE. Di luarnya mana? Itu adalah titik B, D, F, dan H. Nah, inilah cara penyelesaiannya. Dan ini sangat mudah. Intinya kalian pahami konsep yang tadi. Barakallahu fikum. Berikutnya kita lanjutkan materinya. Yang terakhir, kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, dua garis perpotongan. Lihat, ada bidang P. Kemudian lihat ada garis dua garis G dan H. Garis G dan H itu terletak pada bidang P dan mempunyai titik perpotongan di titik P. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dua buah garis dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan mempunyai satu titik persekutuan atau titik potong. Sekali lagi, dua buah garis dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan mempunyai satu titik persekutuan atau titik potong. Ya, jelas insyaallah. Berikutnya, kedua, dua garis sejajar. Kita lihat, perhatikan. Ini ada bidang P, kemudian garis G dan H terletak pada bidang P. Tapi kalau kita lihat ini tidak berpotongan. Jadi dapat kita simpulkan, dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Berikutnya yang ketiga, dua garis bersilangan. Dua buah garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada bidang yang sama atau dua garis dikatakan bersilangan jika tidak dapat dibuat sebuah bidang yang melalui kedua garis itu. Jadi jelas perbedaan dua garis perpotongan, dua garis sejajar, dan dua garis bersilangan.
Kemudian simpulannya, dua buah garis terletak pada sebuah bidang yang sama, hanya dua kemungkinan, berpotongan atau sejajar. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui kubus ABCDFGH, tentukanlah garis yang berpotongan dengan garis AE, kemudian garis yang sejajar dengan garis AH, kemudian garis yang bersilang dengan garis EG. Bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti biasa, kita buat atau gambar kubus ABCDEFGH. Ya. Inilah kubus ABCDEFGH. Kemudian kita cari garis yang berpotongan dengan garis AE. Garis AE, ini garis AE. Nah, tadi konsepnya adalah itu minimal mempunyai satu titik persekutuan, titik perpotongan. Garis AE mana? Itu pertama adalah AD. Titik potong mana? Di titik A. Kemudian garis AB. Titik potong mana? Titik A. Kemudian AE sendiri mana? EH. Dipotong DE. Kemudian EF dan seterusnya. Jadi garis yang potongan dengan garis AE adalah garis AB, AD, AE, EF, EH, EF. Kemudian garis yang sejajar dengan garis AH. Garis AH. AH terletak pada bidang AB, AD, HE. Dia akan sejajar dengan bidang berhadapan bidang BC, GF. Berarti garis sejajar dengan garis AH adalah garis BG. Berikutnya, garis yang berseberangan dengan garis EG. Mana EG? Yang berseberangan mana? Yang pertama adalah BD. Ingat konsepnya, dia terletak pada bidang yang berbeda. EG pada bidang EFGH. Sementara BD pada bidang ABCD. Berarti EG dan BD itu bersilangan. Berikutnya kita lihat FC. FC bersilangan juga dengan EG. Kenapa? Karena EG terletak pada bidang EFGH, sementara FC, CF pada bidang BCGF. Terletak pada bidang yang berbeda. Kemudian dengan AF. Kita lihat AF. AF juga bersilangan dengan EG. Kenapa? Karena terletak pada bidang yang berbeda. AF pada bidang ABFE. Kemudian AH, kita lihat AH. AH juga bersilangan dengan garis EG. Kenapa? Karena AH terletak pada bidang ADHE, sementara FG pada bidang EFGH, bidang yang berbeda. Kemudian bagaimana kalau HC? Sudah tadi. Jadi garis yang bersilangan dengan garis EG adalah ada garis BD, FC, AF, AH, dan HC. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga Anda sekalian bisa mengerti apa yang kami sampaikan. Apabila belum mengerti, bisa ditanyakan melalui WA atau telepon, atau bisa dengan membaca referensi atau buku-buku terkait dengan kedudukan titik dan garis dalam ruang. Sebelum kami akhiri, maka kami akan berikan tugas. Tugas kalian sangat mudah terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan, yaitu diketahui bahwa KLMN OPQR, tentukanlah titik yang terletak pada garis KN. Kemudian yang ke B, titik yang terletak pada bidang OPQR. Kemudian yang ke C, garis yang sejajar dengan garis KU. Kemudian yang ke D, garis yang berpotongan dengan garis KL.
Yang terakhir E, garis yang berselahan dengan garis OR. Tugas dikerjakan di buku tulis, kemudian setelah jadi dipoto dan dikirim ke WA kami. Ingat, anak-anak kami yang mengerjakan tepat waktu tentu tidak sama penghargaannya dengan yang mengumpulkan terlambat. Kalian dikatakan waktu apabila mengumpulkan paling telat pada hari ketiga. Kemudian kalau terlambat itu mengumpulkan mulai hari keempat sampai hari ke-6. Dan apabila tidak mengerjakan, tentu nilai kalian 0, tidak ada pada pertemuan yang pertama. Ingat, setiap pelajaran matematika akan ada tugas. Ingat, nilai tugas sama dengan nilai ulangan harian. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya buat kalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.